Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pembahasan Fihi Ma Fihi bagian 29, halaman 179 dan 184. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillah. Seseorang bertanya, ketika kita melakukan kebaikan dan beramal saleh, lantas kita memupuk harapan kepada Allah agar Dia memberikan ganjaran yang setimpal, apakah itu buruk untuk kita? Maulana Rumi menjawab, demi Allah, sudah sepatutnya bagi manusia untuk selalu memiliki harapan. Iman itu sendiri terdiri atas rasa takut dan harapan. Baik, di sini ada sebuah kisah. Suatu ketika ada seseorang bertanya kepada Maulana Rumi bahwa ada seseorang yang melakukan sebuah kebaikan dan amal soleh, kemudian dari kebaikan dan amalnya itu dia berharap kepada Allah agar Allah memberikan sebuah ganjaran yang setimpal. Artinya orang ini beramal soleh itu kemudian berharap bahwa Allah akan membalasnya. Ditanyakan kepada Maulana Rumi, apakah boleh harapan yang demikian? Kemudian Rumi menjawab, memang sepatutnya bagi manusia untuk selalu memiliki harapan, karena iman itu unsurnya terdiri atas rasa takut, khauf, dan harapan. Di sini mungkin yang perlu kami jelaskan bahwasanya memang harapan itu perlu dimiliki oleh seluruh manusia terhadap Tuhannya. Hanya dibedakan menjadi dua. Berbeda antara kita mengharap terkabulnya doa dan kita mengharap perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Kalau urusannya itu cinta, maka kita berbuat baik, ya berbuat baik saja. Kita menolong ya agar orang yang kita tolong merasa ringan bebannya. Kalau itu urusannya cinta. Tapi kalau urusannya sebuah kepentingan, maka kita berbuat baik memang alasannya adalah agar Tuhan membalas kebaikan kita. Pada dasarnya dua-duanya sama-sama boleh. Hanya saja kalau urusannya adalah tata krama atau cinta, kami rasa yang paling tepat adalah yang pertama. Artinya kita berbuat baik karena memang kita ingin berbuat baik, karena memang kita ingin meringankan beban orang, bukan karena ingin Allah membalasnya. Sehingga hubungan yang tercipta antara manusia dengan Tuhannya itu benar-benar cinta, bukan karena seperti berdagang, sehingga kita menjual sesuatu kemudian Tuhan membelinya. Kita memberikan sebuah amal soleh, kemudian Allah membelinya dengan sebuah ganjaran. Nah, itu adalah hubungan hamba dengan Tuhannya dalam aspek transaksional, artinya seperti dagang. Beda dengan cinta. Kalau misalkan hubungan cinta, kadang-kadang kita berbuat baik itu tidak ada balasannya, tapi di waktu yang lain bahkan kita tidak berbuat apapun, Tuhan memberikan yang sangat banyak sekali. Nah, itu hubungannya cinta. Sama seperti hubungan anak pada orang tuanya, hubungan orang tua pada anaknya. Ketika orang tua itu hubungannya cinta, maka dia hanya melihat anaknya kesusahan saja. Walaupun anaknya tidak minta, maka orang tua akan langsung memberikan sesuatu yang bisa membantu anak tersebut. Nah, itulah jika hubungannya cinta. Sehingga kami rasa yang dimaksud Rumi di sini adalah untuk menjawab pertanyaan seseorang ini dibolehkan. Karena apa? Karena untuk awam, jadi memang memupuk harapan itu dibenarkan. Tapi bagi seorang yang sudah ingin merasakan ma'rifat atau ingin merasakan mahabbah pada Allah Ta'ala, maka harapannya cukup berharap ingin berjumpa dengan Tuhan, sehingga amal perbuatan yang dilakukan itu merupakan sebuah tangga agar bisa naik berjumpa dengan Sang Pencipta, bukan berupa sesuatu yang nantinya Allah akan membalasnya.
Nah, jadi mengharap sebuah perjumpaan bukan mengharap sebuah timbal balik. Tahukah engkau perbedaan antara mengharap terkabulnya doa dan mengharap perjumpaan dengan Allah Ta'ala? Jangan sampai hubungan kita dengan Allah adalah hubungan transaksional, bukan atas dasar cinta. Andai kata doa tidak diperintahkan, maka hidupku hanya akan habis untuk menikmati keindahanmu. Memohonlah sebanyak-banyaknya, lalu lupakan. Mengharaplah untuk berjumpa dengannya, bukan mengharap agar materi dalam doa mewujud nyata. Jadi, doa itu adalah sebuah ibadah. Levelnya setara dengan sholat dan puasa, bahkan dengan haji. Artinya sebuah ibadah yang diperintahkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku maka akan aku jawab, kata Allah Ta'ala. Sehingga doa itu adalah sebuah ibadah yang diperintahkan. Jadi kita diperintah untuk memohon padanya. Sehingga bagi orang-orang pecinta, bagi orang yang mencintai Tuhan, berdoa itu bukan untuk memohon atau menanti apa yang didoakan, tapi berdoa adalah untuk melaksanakan, untuk semata-mata melaksanakan perintahnya. Maka andai kata doa tidak diperintahkan, maka hidupku, maksudnya orang-orang yang pecinta Tuhan, hanya akan habis untuk menikmati keindahanmu saja. Artinya dalam kehidupannya itu dia tidak memohon sama sekali sama Allah, karena Allah tanpa diminta pun dia akan memberi. Sehingga seorang yang mencintai Tuhan hanya menikmati keindahannya saja. Tapi karena doa itu diperintahkan, maka dia pun ikut untuk berdoa, melakukan sebuah ibadah berdoa. Karena kadang ada manusia yang mungkin merasa dirinya ini kotor, merasa dirinya penuh dosa, kemudian enggan untuk berdoa. Nah, itu kemudian masuk dalam pasal berputus asa atas rahmatnya. Wala taqnatu min rauhillah, dan janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah. Sedosa apapun, seberdosa apapun diri kita, sekotor apapun diri kita, tetap perintahnya adalah ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan aku jawab. Sehingga doa itu merupakan sebuah perintah. Kita berdoa semata-mata kita melaksanakan perintahnya, bukan kita mengharapkan isi dari doa itu. Misalkan kita berdoa ingin punya rumah, kita berdoa ingin punya mobil misalkan, kemudian kita mengharapkan doa itu akan terwujud. Ya, kalau Allah Ta'ala meridhoi doa itu. Kalau jika tidak, nah kemudian kita merasa kecil hati karena doa kita tidak dikabulkan. Padahal rumah, mobil dan sebagainya itu diturunkan pada manusia yang sudah dianggap layak oleh Allah untuk menerima materi itu. Sehingga pesannya adalah memohonlah sebanyak-banyaknya, lalu lupakan. Karena apa? Ketika memohon ini berarti kita sudah melaksanakan perintahnya. Ketika melupakan ini berarti kita sudah melaksanakan cinta kepadanya. Mengharaplah untuk berjumpa dengannya, bukan mengharap agar materi dalam doa mewujud nyata. Sehingga yang kita harapkan adalah perjumpaan dengannya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Maulana Rumi berkata, dalam pikiranmu terlintas satu pandangan bahwa perilaku semacam itu, tamak, nafsu, dendam, dengki dan lain-lain, sungguh jahat dan benar-benar menjijikkan. Mata hatimu telah melihat sesuatu yang agung yang menunjukkan bahwa perilaku-perilaku itu adalah buruk dan keji. Air asin menunjukkan keasinannya kepada orang yang sudah meneguk air manis, dan segala sesuatu akan menjadi lebih jelas lewat kebalikannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan cahaya keimanan dalam jiwa-jiwa kalian, sehingga kalian bisa melihat perbuatan-perbuatan tersebut sebagai sesuatu yang tercela. Kita kalau berjalan di tengah hutan tanpa sebuah cahaya,
kita tidak akan bisa melihat mana jalan yang lurus, mana jalan yang curam, mana jalan yang basah, mana jalan yang kering, sehingga kita rawan jatuh. Tapi ketika kita megang sebuah senter, maka akan jelas ketika malam hari kita berjalan di hutan, akan terlihat, oh ini jalan yang aman, ini jalan yang tidak aman. Sehingga itulah fungsinya cahaya, bisa menuntun langkah kita. Saat Allah menunjukkan kepada kita bahwa ada seseorang yang mempunyai sifat tamak, punya sifat dendam, punya sifat dengki, sebenarnya Allah itu bukan menyuruh kita untuk gibah terhadapnya, bukan menyuruh kita untuk membicarakannya dengan orang lain, atau bahasa Jawanya ngerasani, bukan untuk ngerasani. Sebenarnya Allah menunjukkan orang-orang yang tamak, yang dendam, pendengki ke hadapan kita adalah untuk menunjukkan bahwa dalam diri kita ini ada sebuah cahaya, yang karena cahaya itu kita bisa melihat bahwa orang itu tamak, bahwa orang itu dengki, bahwa orang itu dendam. Sehingga jatuhnya nanti bukan dosa gibah, tapi jatuhnya adalah bersyukur karena Allah sudah menitipkan sebuah cahaya pada diri kita. Sekarang bayangkan ada seseorang yang sejak kecil sampai dia dewasa, dia ada di tengah-tengah seorang yang tamak. Artinya orang itu ketika makan contohnya, bukan hanya 1-2 lauk yang dia ambil, tapi 10 dia makan sendiri, 20 dia makan sendiri, malamnya 30 dia makan sendiri. Terus begitu berhari-hari. Maka si anak ini tidak akan mengetahui bahwa tamak itu sebenarnya buruk. Dia akan mengetahui bahwa tamak itu ya biasa. Itu tandanya bahwa Allah tidak memberikan cahaya pada dalam diri anak itu, sehingga dia tidak tahu bahwa tamak itu adalah sesuatu yang buruk. Tapi kita mengetahui bahwa tamak itu buruk karena ada kebaikan dalam diri kita, sehingga kita punya pembanding, ada kontras, ada baik, ada buruk. Kita mengetahui sesuatu itu buruk karena kita sudah tahu baiknya. Kita mengetahui sesuatu itu basah karena kita tahu ada fenomena kering. Kita mengetahui sesuatu itu terang karena kita mengetahui ada fenomena gelap. Sehingga kita mengetahui ada sesuatu yang buruk karena Allah sudah memberikan kebaikan dalam diri kita. Sehingga yang diingat adalah jika suatu saat Allah menampakkan dalam pandangan kita seseorang yang bersifat kurang baik, harusnya jatuhnya itu bukan dosa gibah atau dosa suudzon, tapi harusnya jatuhnya adalah bersyukur. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala karena Dia telah menitipkan sebuah cahaya dalam diri kita, sehingga kita bisa tahu bahwa oh itu kurang baik. Pada hakikatnya tak satu pun bisa memahami apa yang sebenarnya Tuhan tanam jauh di dalam jati diri manusia. Tapi terkadang keharmonisan cinta membuat sebagian rahasia-rahasianya perlahan terbuka. Rupanya diam-diam Dia pancarkan cahaya ilahiyah dalam batin manusia, sehingga ia mampu melihat yang batil dan yang hak. Semua karena kasih sayangnya Dia uji kita, tapi di waktu yang bersamaan Dia juga yang menuntun langkah kita. Nah, beginilah kasih sayangnya Tuhan pada hambanya. Jadi Tuhan itu melihat hamba ini, ingin hamba ini mempunyai kualitas iman, kualitas jati diri yang makomnya di atas. Kemudian Tuhan caranya adalah dengan ujian itu kemudian dia naik tangga. Di saat yang bersamaan Tuhan juga memberikan kunci jawabannya atas ujian itu. Diberikannya cahaya sehingga hamba ini tadi tidak tersesat. Oleh karena itu sebenarnya ujian kita itu adalah bukan kuat atau tidak menghadapi sebuah masalah, tapi ujian kita sebenarnya mau atau tidak kita menyadari bahwa sebenarnya saat ini juga Tuhan sedang bersama kita, membantu kita. Ketika kita sadar, maka ujian seberat apapun akan terasa ringan.
Karena sebenarnya ujian ini untuk raga dan untuk jiwa, bukan untuk raga saja, bukan untuk jiwa saja. Sehingga raga kita mungkin dilihat orang itu kesusahan, tapi jiwa kita dalam kondisi tenang karena jiwa kita sadar Allah sedang bersama kita dan membantu kita. Nah, sehingga kembali lagi hasil akhirnya adalah syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Baik, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.